Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang Immanuel bersama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, bukakan dan berikan pengertian untuk dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 5 ayat 8-9. Tertulis demikian. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah majalah bernama Ladies Home Journal pada tahun 1981 memberikan sebuah pertanyaan kepada pembacanya. In whom do you trust? Kepada siapa kamu percaya? 40% menjawab mereka percaya pada Walter Cronkite, dan hanya 3% menyatakan percaya kepada Tuhan. Walter Cronkite adalah seorang penyiar berita yang terkenal pada saat itu. Percaya atau tidak percaya kepada Tuhan adalah pilihan setiap orang. Kita bisa memilih untuk mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Percaya Tuhan atau percaya manusia. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan. Tapi tentunya pilihan kita mempunyai konsekuensi sendiri. Siapa yang kita pilih, apa yang kita pilih akan mempengaruhi keadaan kita. Dalam Ayub pasal 5 ayat 8-9 ini dikatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Di dalam ayat ini tertulis nasihat tentang pilihan untuk mencari Allah dan untuk mengadukan segala perkara kita kepada Tuhan. Tuhan melakukan perkara yang besar, yang tidak terduga, tidak terpikirkan, dan keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Mengadu kepada Tuhan merupakan suatu sikap dan pilihan hidup yang tergantung pada kemauan hati dan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan dan memiliki sikap pengandalan akan Tuhan, tentu kita akan datang kepadanya dan mengadukan semua perkara yang kita alami. Kita mungkin bisa mengadu kepada teman, kepada sahabat, mengadu kepada dokter, kepada pengacara, atau kepada pejabat dan penguasa tentang kasus atau masalah yang menimpa kita. Ini adalah hal yang manusiawi. Namun jangan lupa untuk mengadukan segala sesuatu di hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Mengadukan persoalan kita, biasanya kita lakukan kepada orang yang kita percayai. Hanya kepada pribadi yang kita percaya, kita berani menyampaikan isi hati, keinginan, dan masalah pergumulan kita. Dan kepada pribadi itu kita berharap untuk mendapat pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk mengadu kepada Tuhan dan menyampaikan semua perkara kita kepadanya. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Ayub 5 ayat 8-9.
yang mengajak kita untuk datang pada Tuhan dan menyampaikan semua persoalan kita kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada masalah yang sedang saudara hadapi, apapun masalah itu, mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, adukanlah itu kepada Tuhan melalui doa dan andalkan Tuhan untuk mendapatkan solusinya yang ajaib. Tuhan dapat bekerja dan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban yang tidak terbatas dalam hidup kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Karena itu berharaplah dan percayalah selalu kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami sukacita, firman-Mu meneguhkan hati kami untuk selalu percaya kepadamu dan berharap kepadamu saja. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kami. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus dan berharap akan kasih setiamu. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan akan selalu menolong kami. Dan Engkau mengadakan perkara-perkara yang besar dan mengerjakan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Dengarkanlah setiap permohonan doa yang disampaikan. Jamah yang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah. Tuhan memberikan jalan keluar, mujizat-Mu dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar setiap mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.